Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hendry, kelas 3 Akuntansi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Adimaya Saraswati, SEMM. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari atau dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktiva tetap, memiliki sifat kontinu atau untuk pembelian bahan baku, bayar upah dan gaji, membayar suplai kantor habis pakai, dan lain-lain. Di sini juga kas meliputi seperti uang tunai, atau kertas, atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau ada di bank, cek, demand deposit, money order, atau kas bond, dan lain-lain. Di sini juga kas dapat diartikan juga sebagai aset lancar yang bersifat sangat liquid serta juga dapat digunakan secara langsung untuk keperluan operasional suatu perusahaan. Menurut ahli John Maynard Keynes, motif memiliki kas terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama motif transaksi. Motif transaksi ini perusahaan harus membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari seperti untuk membayar gaji atau upah, bayar tagihan, membeli barang, serta pembayaran hutang kepada kreditur apabila jatuh tempo. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi tetapi tidak jelas kapan terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya seperti kebakaran dan kecelakaan. Dan yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Biasanya jenis investasi yang dipilih adalah investasi pada sekuritas. Manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Definisi lain dari manajemen kas ialah sebagai sistem pada pengaturan keuangan perusahaan yang khusus dalam arus kas. Sistem ini mencoba untuk mempertahankan likuiditas dari aset perusahaan, dan juga dapat disimpulkan bahwa manajemen kas ini berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan kas. Tujuan manajemen kas terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama likuiditas. Likuiditas ini manajemen perusahaan harus perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. Yang kedua, earning. Earning ini setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Hasil harus lebih tinggi dari kas yang dialokasikan, sehingga alokasi pembiayaan pada manajemen kas harus dilaksanakan menggunakan prinsip ekonomi. Di sini manajemen kas, jika manajemen kasnya saldonya terlalu banyak, maka ada masalah pada produktivitasnya. Dan sebaliknya, jika saldo kasnya terlalu sedikit, maka ada masalah pada likuiditasnya. Dan juga apabila manajemen kasnya ini terlalu banyak, maka perusahaan harus melakukan investasi surat berharga jangka pendek. Dan sebaliknya juga, apabila saldo kasnya terlalu sedikit, maka perusahaan harus siap menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Dan yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Sekian penjelasan materi tentang manajemen kas dari saya. Apabila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.